Alhamdulillah, alhamdulillah. Pada hari ini Ahad tanggal 20 Ramadan 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 02 Mei 2021 Miladiyah, Yayasan Pendidikan Islam Al-Imarah pada hari ini dapat mendistribusikan santunan untuk 470 baik untuk yatama maupun duafa. Dan alhamdulillah, saya lagi akan mengucapkan Yayasan Pendidikan Islam Al-Imarah sampai saat ini masih istiqomah dan mudah-mudahan akan terus istiqomah. Dan juga kami ucapkan atas nama panitia terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap pengurus lembaga atas arahan, bimbingan, petunjuk sehingga acara ini berjalan dengan lancar sesuai dengan jadwal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini Yayasan Pendidikan Al-Imarah tengah menyelenggarakan satu kegiatan sosial, merupakan kegiatan tahunan setiap bulan suci Ramadan, yaitu dengan satu tema Al-Imarah Peduli dan Berbagi. Alhamdulillah, berkat daripada dukungan seluruh pihak bahwa pada kegiatan hari ini Al-Imarah Peduli adalah bisa membagikan 470 paket dengan uang tunai, ya. Tentu ini adalah merupakan satu hal yang menggembirakan, artinya melihat daripada antusias masyarakat yang hadir, yang datang, yang kita undang ke sini, ya. Meskipun sekali lagi adalah belum seberapa yang bisa kami berikan, namun ini adalah merupakan satu tekad kami bahwa setiap tahun kita akan menyelenggarakan satu kegiatan Al-Imarah Berbagi atau Al-Imarah Peduli. Hal ini dilandasi tentunya adalah sebagai bentuk spiritual keagamaan kita. Al-Islam memerintahkan kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah kalian saling membantu, saling menolong antara satu dengan yang lainnya dalam hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Nah, kemudian Rasul pun juga menyatakan bahwa wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong hambanya selagi hamba itu mau menolong saudara-saudaranya. Nah, berbeda dengan tahun yang kemarin memang. Kalau tahun kemarin kami adalah mendatangi RT per RT menuju masyarakat yang ada sekitar Al-Imarah ini. Namun pada hari ini keterbatasan maupun juga suasana yang mungkin sudah lebih bersahabat, maka kita pun mengundang mereka untuk datang ke Al-Imarah. Dalam kehadiran mereka tentunya merupakan satu kebanggaan kami, karena itu merupakan satu spirit kami untuk terus kami berjuang bagaimana bisa melakukan hal-hal yang terbaik untuk masyarakat, baik dari sarana pendidikan yang tentunya kami laksanakan, yang kami jalankan, maupun juga dalam hal-hal yang lainnya. Nah, oleh karenanya dengan kegiatan-kegiatan yang selama ini dilaksanakan, berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan buat kita semua, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan balasan yang berlipat ganda para muhsinin, baik orang tua siswa maupun juga para guru, para pimpinan sekolah, para pengurus yang sudah memberikan sumbangsihnya, donasinya untuk terselenggaranya kegiatan Al-Imarah Berbagi ini. Mudah-mudahan ya kita melihat begitu sumringah wajah yang terlihat daripada orang-orang yang kita undang ke sini, dan ini sekali lagi menjadi satu vitamin buat kami untuk kedepannya kami lebih giat lagi insya Allah untuk melakukan hal-hal yang terbaik demi kepentingan masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur
dengan diadakannya santunan ini, dan merasa terbantu warga-warga saya untuk anak yatim dan kaum duafa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa Al-Imarah TV dimanapun Anda berada, semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mencurahkan karunia-Nya kepada kita dengan berbagai macam nikmat yang tak terhingga nilainya. Dan salah satu nikmat yang sangat berharga dan tinggi nilainya adalah nikmat di mana kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bulan suci Ramadan. Tentu kita merasa sangat bahagia, dan memang sudah seharusnya kita berbahagia. Kenapa? Karena inilah momentum yang sangat tepat. Inilah kesempatan yang sangat besar, dan inilah peluang bagi kita untuk mendulang pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak-banyaknya, dan untuk menggapai maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala seluas-luasnya. Dan bukankah satu kebahagiaan bagi seorang hamba adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa-dosanya? Ini merupakan nikmat yang sangat tak terhingga. Para pemirsa Al-Imarah TV dimanapun Anda berada, ya, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim disebutkan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna idza jitanabal kabair. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, ya, ibadah salat yang 5 waktu dan juga Jumat yang satu ke Jumat berikutnya, Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya, ya, mukaffiratun lima bainahunna, adalah merupakan penggugur dosa dan di antara keduanya, ya, dengan catatan idza jitanabal kabair, apabila mampu menjauhi, ya, perbuatan dosa besar. Nah, para pemirsa Al-Imarah TV dimanapun Anda berada, Al-Imam An-Nawawi, ya, mengatakan bahwa pendapat yang sangat populer di kalangan para ulama ahli fikih, ya, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa, ya, dengan sebab kita melakukan, ya, amal-amal soleh seperti, ya, sholat 5 waktu, ya, kemudian juga Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya. Ini adalah dosa yang bersifat dosa kecil, ya, bukan dosa besar. Kalau dosa besar, maka ini harus dibarengi dengan taubat secara khusus, taubat yang betul-betul minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama, ya, mengumpamakan, mengibaratkan bahwa dosa-dosa kecil itu seperti layaknya kotoran ataupun debu yang menempel pada tubuh kita. Maka sudah barang pasti sangat jelas ini sangat ringan dan mudah untuk dibersihkan. Ya, berbeda dengan, ya, bekas luka barangkali, dan juga tentunya mohon maaf, ya, kotoran-kotoran manusia. Nah, ini harus perlu
ya, dibersihkan secara ekstra ataupun dengan kaidah-kaidah yang ada. Nah, para pemirsa Al-Imarah TV dimanapun Anda berada, maka pada kesempatan yang berbahagia ini, ya, Al-Fakir ingin membahas tentang sebab-sebab datangnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan ini. Tentu sangat banyak perkara-perkara yang bisa mendatangkan, ya, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam bulan suci Ramadan ini. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini dengan waktu yang sangat terbatas, maka Al-Fakir akan mencoba membahas sedikit banyaknya beberapa poin penting, ya, tentang sebab-sebab datangnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam bulan suci Ramadan ini. Para pemirsa Al-Imarah TV dimanapun Anda berada, ya, perkara yang bisa mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam bulan Ramadan ini, yang pertama adalah tidak lain dan tidak bukan puasa Ramadan itu sendiri, ya. Puasa Ramadan yang Allah syariatkan kepada kita, ya. Sebagaimana tadi di hadis awal sudah disebutkan bahwa, ya, ibadah puasa Ramadan yang kita jalani ini bisa menggugurkan dosa-dosa kita yang sifatnya dosa kecil. Juga di dalam hadis baginda Rasulullah SAW mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Man artinya siapapun, ya. Isim mausul yadullu 'alal fardiyah, ya. Huruf isim mausul penyambung kata konjungsi, ya, yang menunjuk kadang kepada subjek, kadang kepada objek, ya, pada personalnya, bukan pada umumnya. Jadi setiap orangnya, ya, jadi bisa laki-laki, perempuan, besar kecil, tua muda, ya, kaya dan miskin, dan semuanya, ya. Man shoma Ramadhana, kata Nabi SAW, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, ya, imanan, dengan landasan iman kepada Allah, ikhlas dia tunaikan karena Allah, bukan karena yang lainnya, wahtisaban, kemudian ihtisab, ya, dia mengoreksi dirinya. Maka oleh karena itu, ya, puasa itu tidak hanya sebatas kita menahan dari lapar dan haus, ya, tetapi kita juga mencoba untuk ihtisab, mengoreksi diri kita, beristighfar kita, minta ampun kita kepada Allah, bertaubat kita kepada Allah, ya, dengan segala macam bentuk maksiat, perbuatan dosa, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, bahkan kesalahan-kesalahan yang sama kita terus-menerus lakukan. Nah, maka kita koreksi, kita muhasabah diri kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika demikian, apa kata Nabi? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ini poin yang pertama. Nah, para pemirsa Al-Imarah TV dimanapun Anda berada, kemudian poin yang kedua, perkara yang bisa mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan ini adalah qiyamul lail, ya. Termasuk di dalamnya ada qiyamul Ramadan atau sholat sunnah tarawih dan juga sholat tahajud, ya. Kita tahu bahwa sholat tarawih ini adalah amalan yang sangat-sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita. Dan sholat tarawih ini hanya ada di bulan suci Ramadan saja, ya, tidak tersedia di bulan-bulan yang lainnya. Maka oleh karena itu, ya, kesempatan emas, peluang emas ini harus betul-betul kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, agar jangan sampai waktu yang Allah berikan kepada kita ini terbuang sia-sia, ya. Dan juga berkaitan dengan begitu utamanya, ya, begitu hebatnya fadilah, ya, sholat atau qiyamul lail atau sholat sunnah tarawih ini,
Baginda Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana dikatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Ini kalimatnya sama dengan hadis tadi. Hanya saja awalannya yang berbeda. Kalau hadis yang tadi diawali dengan man shoma ramadhana, kalau hadis ini diawali dengan man qama ramadhana. Ya. Man qama, qama adalah bentuk kata kerja atau fi'il, ya, yang diambil dari kata qiyam, artinya berdiri. Jadi man qama ramadhana, ya, siapa yang mendirikan, siapa yang sholat di malam-malam Ramadan. Ini tidak hanya sebatas qiyam, karena kalau sebatas qiyam biasa semua orang mampu, ya, tapi dengan imanan wahtisaban, ya, dia beriman kepada Allah, ikhlas karena Allah, dia tunaikan karena Allah, wahtisaban, kemudian dia koreksi dirinya, ya, di sela-sela rakaatnya, di dalam sujudnya, ataupun di setiap jeda rakaat satu ke rakaat berikutnya, dia ihtisab, ya, dia mengoreksi dirinya, ya. Maka Baginda Rasulullah SAW mengajarkan satu doa yang sangat penting buat kita, di mana beliau mengatakan dan mengajarkan kepada kita, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, ya, Engkau yang memiliki sifat pemaaf dan pengampun dosa, ya, tuhibbul afwa, dan Engkau juga mencintai orang-orang yang memohon maaf. Fa'fu anni, hamba sadar ya Allah, dengan sesadar-sadarnya hamba meyakini dengan seyakin-yakinnya begitu banyak kesalahan, begitu banyak maksiat, begitu banyak dosa yang hamba lakukan hingga detik ini di berbagai macam kesempatan ya Allah. Fa'fu anni, maka maafkanlah hamba ya Allah. Nah, para pemirsa Alimaro TV yang Allah muliakan, jika itu kita lakukan, ya, tidak hanya sekedar membaca, tetapi betul-betul dihayati, direnungi, diresapi makna tersebut, agar bergetar hati kita, dan bila perlu meneteskan air mata, kita curahkan air mata kita, tumpahkan air mata kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar permohonan kita, permohonan maaf dari kita seorang hamba kepada Allah ini didengar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika demikian, apa kata Nabi? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, para pemirsa Alimaro TV dimanapun Anda berada, kemudian perkara yang bisa mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam bulan suci Ramadan adalah beribadah di malam Lailatul Qadar, malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan, ya, yang di malam itu turun para malaikat beserta malaikat Jibril dengan izin Rabbnya, dari izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk apa? Untuk mengurus semua urusan manusia. Salamun hiya hatta matla'il fajr, malam itu penuh dengan ketentraman, kesejahteraan sampai datangnya waktu fajar. Nah, para pemirsa Alimaro TV dimanapun Anda berada, ya, tentang malam Lailatul Qadar ini atau malam kemuliaan ini begitu luar biasa fadilah yang terkandung di dalamnya, dan ini merupakan hadiah yang sangat besar yang Allah hadiahkan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, tidak kepada umat-umat yang lainnya. Maka oleh karena itu, baginda Rasulullah menganjurkan dan memerintahkan kepada kita untuk mencari malam kemuliaan tersebut dengan kita mengisinya dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadisnya beliau mengatakan, taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah olehmu malam kemuliaan itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, karena dari hadis ini tersirat bahwa Lailatul Qadar itu
ya, berdasarkan keterangan-keterangan hadis banyak yang menyebutkan ada di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Terlebih lagi di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Taharrau lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah olehmu malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Tapi meskipun demikian, bukan berarti Lailatul Qadar itu hanya ada di 10 hari terakhir. Bisa jadi Allah menempatkan Lailatul Qadar itu ya di awal malam, di pertengahan malam, atau di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Itulah rahasianya kenapa Allah Subhanahu wa taala merahasiakan ya adanya Lailatul Qadar, agar kita betul-betul bersungguh-sungguh bermujahadah untuk menunaikan segala kewajiban kita dan juga melakukan amal-amal soleh ya, yang merupakan keutamaan yang luar biasa manakala itu bertepatan di malam Lailatul Qadar. Dan juga baginda Rasul mengatakan, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang beribadah qiyam, salat salah satunya di malam kemuliaan ya, dengan iman dan juga ikhlas karena Allah ya, untuk mendapat ridhonya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian para pemirsa Al-Iman TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, yang poin selanjutnya, barangkali ini poin yang terakhir, adalah kasratul istighfar. Inilah salah satu cara juga dengan sebab-sebab datangnya ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita di bulan suci Ramadan. Memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kita tahu bahwa kita adalah makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah, makhluk yang sangat mudah tergelincir ke lembah dosa, makhluk yang begitu mudah melakukan kesalahan-kesalahan yang sama, dan begitu seterusnya. Maka karena kita meyakini bahwa Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Ghafur, disitulah kita meyakini dengan kita sungguh-sungguh beristighfar, meminta ampun, bertaubat kepada Allah, maka kita yakin ya, ampunan Allah akan kita dapatkan. Sebagaimana dikatakan di dalam Al-Quran, wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima. Barang siapa yang melakukan perbuatan buruk ataupun melakukan perbuatan zalim terhadap dirinya, thumma yastaghfirillah, kemudian dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, niscaya dia akan dapati bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terlebih lagi ini adalah bulan suci Ramadan, waktu yang sangat mustajab ya. Ketika kita berpuasa, maka kita diperintahkan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah tidak akan tertolak. Sebagaimana yang dinyatakan oleh baginda Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan manusia yang doanya tidak tertolak. Nah, salah satunya adalah as-shaimu hatta yuftira. Doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Maka inilah momentum yang sangat tepat bagi kita untuk kita meraih banyak pahala dan juga meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Oleh karena itu, mari kita pergunakan kesempatan yang baik ini dengan sebaik-baiknya. Jangan kita sia-siakan Ramadan tahun ini dengan perkara-perkara yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berlindung kepada Allah dari golongan orang-orang yang celaka, yaitu orang-orang yang diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan, ya, tetapi ketika Ramadan itu berlalu darinya, dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita juga berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur kepada kita, sehat walafiat, dan juga ya, Allah selamatkan kita di dalam bulan suci Ramadan ini sampai akhir nanti, dan Allah masih terus memberikan kesempatan kepada kita untuk kita diizinkan bertemu dengan Ramadan-Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.